Apa kabar rek? Iki mbok iki iso lah podcast iki langsung kedatangan EBC Literasi arek Malang. Itu literasi ya. Nah, literasi itu berliter-literasi nih. Makanya sedap. Makanya seger terus sih. Bes. Ya. Gambleh pagi ini apa? Gambleh pagi ini ya sikap mental kebudayaan kita. Oke. Ya, sikap mental kebudayaan kita yang tidak semakin terbuka. Kecenderungan semakin regresif, mundur, dan semakin menutup. Tidak inklusif tapi eksklusif. Oke. Nah, ini berbahaya bagi kehidupan yang semakin terbuka, semakin banyak pilihan gitu. Kok iso justru malah bertolak belakang dari fenomena keterbukaan misalnya? Apa yang terjadi? Kemajuan sains dan teknologi itu luar biasa. Sekarang bahkan kebudayaan itu tidak dipimpin oleh kesenian lagi. Kebudayaan tidak dipimpin oleh spiritualitas atau agama lagi. Tapi kebudayaan itu dipimpin oleh hikmat sains dan teknologi. Kebudayaan berubah karena sains teknologi. Perilaku kita berinteraksi, berkomunikasi, bergaul itu berubah karena misalnya internet, karena perangkat-perangkat komputer. Jadi merombak segalanya. Nah, kita takut dengan gelontoran-gelontoran berbagai identitas dari manapun yang ikut sains teknologi, menyertai itu. Nah, kemudian kita sibuk membangun identitas. Identitas kita tiba-tiba tidak inklusif, tidak merangkul, tidak mengayomi semua, tiba-tiba mengental, mencari sosok yang paling kuat untuk dibuat pegangan gitu. Nah, akhirnya banyak mencari ke masa lalu. Nah, itu kan mundur regresif. Semua dicari. Tapi seluruh dunia atau paling tidak Indonesia itu sekarang sedang begitu. Malang pun kan ya mengais-ngais ke masa lalunya yang sangat jauh. Sehingga Malang itu agak repot ini. Malang itu sebenarnya identitasnya masa Belanda apa tidak? Ada yang membawa ke masa Belanda, ada yang membawa masa ke lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi itu misalnya Kerajaan Gajayana, Singosari, sibuk mencari identitas. Sementara keragaman kebudayaan manusia, budaya, perilaku yang ada di Malang akibat gelontoran mahasiswa yang masuk ratusan ribu itu tidak dikelola dengan baik. Nah, disinilah saya kira repot. Dalam posisi seperti ini, maka pemerintah harus memiliki politik kebudayaan yang jelas. Politik kebudayaan atau budaya berpolitik? Politik kebudayaan itu juga ditentukan oleh budaya politik. Jadi ada dua, hubungan budaya dan politik itu ada dua. Hubungan setara, koordinatif, itu akan menghasilkan budaya politik atau politik kebudayaan. Kalau politik kebudayaan itu bagaimana kekuasaan, bagaimana negara pemerintah itu mengarahkan, mengembangkan, mengelola kebudayaan sehingga bisa menghidupi seluruh warga, bisa memajukan seluruh warga dan kota itu. Tapi kalau budaya politik adalah nilai-nilai, sikap mental, orientasi, kemudian perilaku yang ditunjukkan oleh para politikus, birokrat, kekuasaan, juga masyarakat di dalam mengelola kebudayaan itu, atau lebih luas lagi kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa kesenian misalnya menjadi leader dari definisi budaya misalnya gitu. Terus sekarang berubah politik nih misalnya gitu. Apa sebenarnya perbedaan prinsipalnya? Nah, kalau kesenian itu memimpin kebudayaan, memimpin politik, itu ada unsur estetik ya, keindahan. Jadi moralitas, keadaban, kesantunan itu merupakan buah-buah dari kerja-kerja kesenian. Nah, ini kan memerlukan orang-orang, memerlukan orang-orang dalam arti individu maupun kelompok. Nah, karena itu orang dulu misalnya para raja dulu harus tahu kesenian, harus bisa berkesenian.
Raja-raja Mataram juga harus tahu kesenian karena itu Sultan Agung punya serat sastra gending dan seterusnya. Gajayana itu juga seorang penari humor, dia seorang humoris, lagi-lagi kesenian. Tapi era itu kan sudah berlalu, era itu sudah berlalu. Kemudian yang menguasai sains dan teknologi, kebudayaan berubah karena sains teknologi. Pemerintah juga menggelontorkan itu. Ya, misalnya satu data tunggal Indonesia itu digital. Pemerintah lah yang membawa digitalitas itu ke dalam kebudayaan di Kota Malang. Pemerintah juga yang membawa misalnya semua peraturan harus ABCD, harus ada dokumennya, formalitas datang ke Malang. Begitu seterusnya. Ini yang membuat dari kesenian bergeser ke sains dan teknologi. Ya. Yang harus disikapi oleh konco-konco seniman sebenarnya apa dengan fenomena semacam begini? Tidak ada revolusi di dalam alam semesta perubahan-perubahan kesenian itu. Yang ada adalah evolusi. Nah karena itu pilihan satu ya, ada banyak pilihan. Pilihan satu, seniman, budayawan itu beradaptasi dengan keadaan yang ada. Kalau menurut saya dalam posisi lemah ya, kayak powerless gitu ya, tidak banyak kuasa. Tapi kalau kuat maka melakukan negosiasi bukan adaptasi. Bagaimana menjinakkan atau mengelola sains dan teknologi atau perkembangan teknologi mulai teknologi internet, digitalisasi dan berbagai bentuk yang lain yang mencengkeram masyarakat itu kita kompromikan atau bukan kompromi ya sebenarnya kita padukan begitu. Ada ruang-ruang misalnya jeda tanpa internet. Sekolah misalnya jangan tiap hari. Misalnya setelah pukul 12 istirahat tanpa internet, pembelajaran lokal lagi. Lalu apa? Ya lalu guru berinteraksi. Pasar-pasar dan itu juga ya berhenti. Jadi perlu jeda. Jadi kebudayaan-kebudayaan di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Kota Malang ini perlu melakukan diet digitalitas itu. Itu diperlukan sebenarnya untuk bagaimana membangun kembali interaksi fisik misalnya. Iya, interaksi kemanusiaan itu karena makin lama kita tidak makin manusiawi, makin tas satset watbet karepmu dhewe karepmu dhewe gitu. Satset watbet blus. Ya blus karepmu dhewe gitu lah kan gitu. Tapi kan repot ini gunakan. Tetapi kalau yang ketiga, pilihan ketiga itu negosiasi. Kalau tidak, maka kita harus mengarahkan membingkai. Ini memerlukan politik kebudayaan tadi, keteguhan pendirian pemerintah. Kalau Malang misalnya, teguh apa? Ada filosofi apa yang harus dibangun? Misalnya salam satu jiwa. Itu kan sebuah intisari kemanusiaan yang sangat dalam. Bahwa kejiwaan kemanusiaan itu tiada duanya. Itu harus diselamatkan jadi patokan. Segala hal yang merintangi, melanggar, mengekang perkembangan kemanusiaan, tidak menghargai kemanusiaan, disingkirkan. Itu kan sebenarnya diperlukan ketika hubungan kemanusiaan secara interaktif dan fisik dengan hubungan kemanusiaan yang bersifat digital. Misalnya gitu. Nah, dalam konsepsi Malang Satu Jiwa misalnya, kehadiran fisik ini kan sangat-sangat perlu sebenarnya. Ya jelas sangat perlu. Kehadiran fisikal itu sekarang sangat penting karena bisa menumbuh kembangkan kembali satu kemanusiaan, rasa kemanusiaan kita. Jadi semakin menipisnya rasa kemanusiaan itu bisa direklamasi, didandani dengan interaksi-interaksi fisikal itu. Yang kedua, kalau itu tidak bisa begitu, maka ada pengaturan jeda tertentu. Misalnya TK-TK, madrasah, taman-taman taman-taman bermain gitu. Terus Radatul Atfal dan seterusnya itu jangan buru-buru. Misalnya internet itu perlu jeda. Loh kok begitu? Mesti di rumah anak-anak ini sudah
kenyang itu. Bahkan kebanjiran gelagapan soal internet karena di rumah kan dibiarkan. Gitu. Nah, sehingga sekolah-sekolah menjadi lembaga pelatihan kepekaan rasa manusiawi, kasih sayang, kesesamaan dan seterusnya itu. Terbangunnya ruang-ruang publik menjadi tempat pertemuan. Secara fisik misalnya kota itu mesti ono taman. Ono ruang-ruang yang memang mudah diakses dan istilahnya dekat dengan jangkauan. Nah, itu diperlukan nggak misalnya seperti sangat diperlukan karena ruang-ruang publik terbuka itu, ruang-ruang terbuka itu akan memberikan suatu atmosfer, suasana, suatu ekosistem yang berbeda, membuat pandangan kita itu lebih luas, lebih lapang, dan mungkin lebih sehat. Harus diakui di Malang ini kurang. Jadi pemerintah sendiri tidak memiliki politik yang jelas di bidang keruangan. Padahal ruang-ruang itu bisa menjadi ruang-ruang kebudayaan, ruang-ruang kemanusiaan, ruang-ruang interaktif bagi warga Kota Malang. Nah, pemerintah rasanya tidak pernah mengatur itu. Banyak hal yang sebenarnya milik kewenangan pemerintah itu dibiarkan. Misalnya jalan-jalan mengecil karena dimakan rumah-rumah, tempat bisnis, parkir-parkir. Kadang-kadang plengsengan itu sampai jauh ke tepian jalan, padahal mesti ada stand. Namanya pedestrian trotoar itu ya wajib ada misalnya. Nah, belum lagi nyaris misalnya kebanyakan perumahan di Kota Malang ini mesti buntu gitu. Seperti mengalami usus buntu gitu. Sehingga tidak memiliki satu sirkulasi. Nah, ini kan juga menggambarkan bagaimana politik keruangan kita untuk tumbuh kembangnya kemanusiaan dan kebudayaan itu miskin dan tipis gitu di Kota Malang ini. Aku mencoba istilahnya membaca, kan sebenarnya pemerintah Kota Malang wis bereksperimen dengan kayu tangan heritage misalnya. Apa itu yang terjadi kok tambah ruwet misalnya ngono loh. Ya karena kayu tangan itu nggak jelas tujuan jauhnya apa gitu. Kecuali tujuan-tujuan dekat. Bagi saya kayu tangan itu sekarang menjadi tempat parkir yang paling enak untuk kelas menengah atas yang malas berjalan, malas berinteraksi. Dia cuman kayu tangan itu menjadi gaya-gayaan tok bahwa saya menikmati ruang publik. Servis ya. Jadi ruang-ruang servis kan selfisme, ya hedonisme, ya narsisme, akhirnya begitu saja. Sementara rakyat kebanyakan kelas menengah bawah tergusur gak bisa apa-apa. Jadi kenikmatan orang bawah, ono bakulan, dodolan ider itu tidak boleh. Yang boleh ya hanya begitu. Itu kan ciri khas kelas menengah atas itu. Nah, yang kelas bawah nggak ada. Dodol ider malah dianggap ganggu itu. Ganggu. Jadi ini saya kira sebuah perasaan yang tidak peka kemanusiaan, perasaan yang tidak egaliter, tidak inklusif. Padahal nilai penting dari salam satu jiwa itu adalah egalitarianisme, horizontalisme, kesetaraan, kesesamaan. Tidak perlu dibedakan kelas sosialnya apa ekonominya yang berbeda. Tapi misalnya kayu tangan kan tiba-tiba menjelma menjadi tempat parkir enak bagi kelas menengah atas. Kemudian untuk nongki-nongki, mulai selfisme sampai hedonis kan di situ. Karena ya tidak ada ketegasan mau gimana. Dan apa karena memang itu istilahnya hadir begitu saja tanpa ada kajian sing sakjane iki kate digawe apa sih misalnya gitu. Ya lebih karena kecepatan kependekan berpikir. Itu ya kunci anunya. Ya karena mau apa sih setelah ini dengan persepsi jangka pendek itu tadi ya. Nah, juga tidak disiapkan lingkungan sekitarnya. Kalau itu memang untuk pedestrian, untuk ruang hangout, nyantai-nyantai bagi semua masyarakat. Kalau yang kelas bawah, kelas menengah atas itu berkumpul jadi satu, maka terjadi interaksi. Maka terjadi kesepahaman, kepekaan manusiawi masing-masing.
kita akan aman dan damai. Oke. Tetapi yang kelas bawah tergusur karena wong ider ora oleh, dianggap kotor. Seolah-olah daun-daun yang jatuh itu dianggap kotor. Kita segera nyaponi. Sementara daun-daun yang mewah, mobil-mobil malah dibiarkan. Malah hadir ngene kono. Iya. Dadi tontonan tersendiri. Tontonan Wah, tersendiri. iku sapa ya apik liwat kene. Weh ono Ferrari, ono ini. Nah, ini saya kira juga karena tidak siap kan, bukan saya melarang, tidak boleh. Ya. Pemerintah harus jelas politik kebudayaan. Golekno nggon parkir ndek endi. Oke. Lek gak iso, iku ndek cedek pasar manuk itu kan iso. Ya, cukup dibangun banyak gedung itu. 5 lantai untuk parkiran. Jadi ini ngundang kelas menengah atas sing malas melaku, senengane bermobil, pamer-pamer, gak disiapkan nggon parkir. Oke. Di kota-kota lain, baik di Indonesia maupun di luar. Ya Jogja jelas lah, yuk ada misalnya Malioboro ditutup untuk orang jalan misalnya kan. Jogja aja bisa gitu ya. Madiun aja bisa. Mobil-mobil nggak boleh masuk itu di jalan utama, tapi disediakan tempat parkir. Madiun banyak bisa punya lahan banyak, jadi tetap tidak perlu bertingkat. Tapi kalau Malang kan, masa pemerintah kota gak iso tuku gitu. Masa nggak bisa? Misalnya ya, pertokoan kayu tangan itu di dekat Tembesi Jalan Majapahit, mau dibongkar total, digawe jadi tempat parkir bertingkat gitu, 10 lantai misalnya. 10 lantai itu, lantai 1 mungkin untuk lalu lalang bersama-sama, lantai 2 mungkin masih bisa untuk mall, 3, 4, 5, 6 ini untuk parkir mobil-mobil sepeda motor, kan jadinya lebih bersih. Lah ini nggak disiapkan. Nah, sementara ini aja belum selesai, aku dengar kemarin aku baca beberapa alun-alun sudah dimulai ini misalnya. Nah, kalau satu persoalan belum selesai, jalan yang berdekatan misalnya dimulai, ini kan sebenarnya tidak terpublish misalnya. Kalaupun itu mau dibangun seperti apa? Apakah termasuk menjadi bagian dari entitas jalan itu bareng? Atau justru akan berdiri sendiri? Nah itu Prof ndelok ya apa itu? Itu pucuk itu karena kota-kota itu sudah kehilangan filosofinya. Filosofi tentang punjer, bahwa kota itu sebuah kosmos, sebuah keteraturan yang ada pusatnya. Nah pusat itu dulu alun-alun. Sehingga alun-alun selalu ada di setiap kota. Tetapi kemudian ketika ini apalagi pada masa otonomi, masa demokratisasi, semua orang bisa masuk jadi pemimpin politik dengan mudah. Kemudian kota-kota itu berdiri. Yang penting ada SK-nya. Tidak penting ada filosofinya. Begitulah banyak kota baru berdiri nggak ada filosofinya. Mohon maaf misalnya Batu, nggak jelas. Di kota luar nggak jelas itu misalnya. Tapi kalau Jawa dulu kan ada. Kiblat papat limo pancar, alun-alun. Alun-alun, ono masjid, ono pemerintahan, ono penjara, kan kosmologinya di situ ya. Kosmologi, simbolisme kulturalnya di situ. Sekarang gak ono, yang penting ono SK-ne. Oh, golek-golekno kan gitu. Jadi kemiskinan imajinatif tentang kebudayaan, kemudian ketidakmampuan menciptakan mitos, mitoposis yang dimiliki setiap kota itu. Dulu pasti ada lah setiap kota. Bahkan kota kecil, katakanlah sebut Besuki gitu, ada alun-alunnya gitu, karena itu filosofi yang harus diikuti tentang keteraturan kosmologis atau pandangan kosmologis dari masyarakat itu. Nah Malang ini semakin lama terlihat bahwa kebijakan, keputusan politik kota itu defisit kebudayaan, defisit perspektif simbolik kebudayaan. Filosofi kebudayaan itu. Apa karena politik kebudayaan tidak berpijak pada kebudayaan politik misalnya? Ya, lek diwalak-walik misalnya. Politik kebudayaannya jadi tidak jelas. Karena budaya politiknya nggak bagus. Budaya politik kita itu tidak puitis ini, Malang itu. Menjadi prosaik, kemersek, umek karepe dhewe, grusak-grusuk karepe dhewe, gak enak dirungokne gitu. Jadi yo gak enak didelok kan lagi. Iya,
budaya politiknya gak puitis lah, prosaik banget, kemersek kayak lobet gitu. Bukan seperti langsam air hujan yang satu tik kok enak gitu. Apa itu karena di gini Malang ini memang kota urban misalnya, banyak teman-teman yang mengidentifikasi misalnya bahwa Malang ini dibangun ada 3 penyokong utama budaya arek, budaya Padalungan sampai budaya Mataraman. Apa budaya 3 budaya penyokong ini ditambahi sampai budaya kos-kosan nih, arek teko kos-kosan ini kan teko macam-macam. Kemerseknya apa karena itu atau ada faktor lain? Lebih karena ketidakmampuan kita mengelola kebudayaan. Kebudayaan material, sosial dan simboliknya itu lebih karena itu. Karena kalau kita telusur sebenarnya kan Malang itu entitasnya, lingkungannya, ekosistemnya memang budaya arek sejak lama. Kemudian kedua, kalau itu kota Malang, bagi saya kita harus mengakui itu produk kosmopolitan kolonial gitu. Nah itu harus diakui. Nah sehingga yang lain-lain itu datang kemudian. Tetapi kearean budaya yang kemudian kolonialitas yang lebih kosmopolit ini membangun kota Malang lebih merangkul gitu ya, lebih menerima apa saja. Nah semua ini mestinya dikelola dengan baik. Jangan sampai kemudian budaya politik itu menciptakan misalnya identitas tunggal, identitas yang tidak diperlukan lagi. Misalnya sekarang membuat isu originalitas, itu loh original, itu loh asli. Di Malang nggak perlu keaslian itu. Jadi bukan originalitas yang diperlukan di Malang, tetapi otentisitas. Otentik itu loh Malang arek yang mampu merangkul kebelandaan, kekolonialan, tetapi juga kemataraman, tapi juga yang lain-lain. Karena mahasiswa dari berbagai daerah itu datang ke Malang. Kan beratus-ratus ribu mahasiswa datang ke Malang membawa budaya masing-masing, tidak hanya Mataraman dan kearean itu. Belum lagi internet, transportasi, kemudian telekomunikasi membawa kebudayaan-kebudayaan global masuk ke Malang. Jadi sesungguhnya yang ada di Malang bukan hanya arek, urban, kosmopolitan itu. Budaya kos-kosan itu kan juga bukan hanya urbanisme, tetapi membawa kebudayaan-kebudayaan lokal dari berbagai tempat. Tetapi juga jamaah-jamaah, kalakah-kalakah itu kan juga membawa kebudayaan dari luar Indonesia. Nah, ini yang harusnya dikelola dengan baik. Menurut saya ya Salam Satu Jiwa itu sebuah temuan jenius warga Malang. Otentik gitu ya. Otentik. Tapi asli Malang nggak usah ditakok no. Karena garai ruwet kan iku malian golek keaslian itu. Keinginan asli itu loh. Lah wong Arema Salam Satu Jiwa itu yang menemukan saja jelas bukan orang Jawa kok. Luki itu adalah orang Sunda. Ovan Topeng orang Batak. Kemudian siapa lagi ya? Luki Edi Rumpoko misalnya, Epe Sugiono. Ya Jawa ya Kawanua kan gitu. Jadi Malang itu terbangun budayanya oleh kekosmopolitan, pluralisme yang kuat. Ini mestinya harus dikelola. Jangan sampai kemudian membangun identitas kebudayaan tunggal karena budaya politiknya pengen enak-enakan begitu. Oh lah, beragam angel diatur lah, diciptakan begitu. Wah masa enggak punya identitas, akhirnya mencari identitas ke sampai jauh yang malah mundur asli, gitu ya. Mundur keaslian kan pasti golek mundur gitu. Mundurnya gak jelas. Ono sing milih Londo, ono sing milih Singosari, ada yang milih wah gak jelas itu. Akhirnya Malang itu akhirnya kayak berwajah dosa muka, wajahnya wakai banget gitu. Restu golek Londo, Mas Dwi golek apa itu jenenge Singosari. Wah akhirnya tukaran wong loro iki. Nek debat gak mari-mari ya loro. Ono mana sing Jawa seneng di lontok-lontokne maneh. Kini menjadi tidak progresif, membangun tidak progresif, tidak kelola dengan baik. Nah karena itulah pemerintah sebagai pemegang terutama pengelola utama dari politik kebudayaan itu harus mencari suatu desain kebudayaan yang paling nyaman
bagi Kota Malang sebagai kota pelajar, kota pendidikan, tempat banyak datang, kota katakanlah kota wisata dan kota belanja dan seterusnya itu yang lentur kenyal itu. Ya. Nah, kalau di dalam teori kebudayaan itu ya ada, Malang itu harus membangun salad bowl gitu. Ya. Salad bowl itu seperti mangkok salad ya. mangkok salad atau piring gado-gado. Ya, okay. Nah, ojo piring gado-gado iki terus diganti panci nggak jangan bobor gitu loh. Ya, nah, semangat itu kan ada di Malang kok. Karena jangan bobor ya apa udah dari siji itu melting pot. Sekali lagi Malang bukan melting pot, tapi salad bowl. Okay. Nah, tapi kan pemerintah nggak punya niat itu. Salad bowl itu kan jelas misalnya ono sayur ketok sayure. Ya. Ono buah ketok buahe. Sing nyatukan kan mayonese misalnya kan gitu ya. Oke. Malang itu harus punya mayonese itu apa gitu loh. Dan itu harus dilakukan sebagai politik kebudayaan pemerintah Kota Malang harusnya ke sana. Ojo malah dituwat-tuwat dilebur jadi siji itu melting pot. Oke. Rumusan kira-kira pendapat Prof nih, rumusan politik kebudayaan supaya jadi mayones enak bagi bakal calon misalnya bakal calon pemerintah kota ini kan harus dibekali dong, cek gak ruwet maneh misalnya gitu. Apa itu? Ya kalau para calon, kaum birokrat, partai-partai tidak bisa, itu masyarakat sipil lah yang harus tampil di depan. Masyarakat sipil itu komponennya bisa seniman, budayawan, memberi contoh lah, menghargai semua calon. Pertama, tidak usah terjebak pada asal-usulnya. Jadi ono calon yang wah aku asli ya, desa ketinggalan zaman, nggak penting. Yang penting otentik nggak iso mimpin kan? Malang dan membangun identitas plural multikultural Malang yang merangkul banyak kebudayaan tadi apa tidak. Nah itu pertama harus dicari, dipilih lah gitu. Yang membuat apa ya semakin eksklusif, ya itu tidak akan membawa masa depan yang lebih baik bagi Malang. Nah, yang kedua jangan terjebak pada pengalaman dan umur-umuran gitu. Itu wah, itu saya nomor gak entos sih ya. Ini sebenarnya sindrom ageism. Jadi satu penyakit yang memandang meremehkan sing enom mesti goblok, gak iso apa-apa, tapi sing tuwek wis mesti teol gak iso apa-apa. Perlu dituntun terus. Ini penyakit, tidak boleh, harus dibebaskan dari situ. Nah, siapapun lah nanti yang menang itu saya kira pemimpin politik di Kota Malang, kepala daerah itu harus begitu, menjauhkan dari eksklusivisme, jangan ke melting pot, ke salad bowl, kemudian jangan menggaungkan originalitas tapi otentisitas Kota Malang, kemudian jangan terjebak pada soal-soal ageism atau umur ini persepsi-persepsi negatif itu, kemudian juga bisa merangkul kebudayaan-kebudayaan dari luar itu untuk terus mengembangkan. Jadi janganlah ada olok-olok dan wah itu pembaratan, barat itu, wah itu Mataraman tok mulai mbiyen sing ditanggap yo dalang Mataraman ki mantep ki anu sekali-kali dalang lokal. Wayang jedok. Iki wis sambat arek-arek wayang jedok endi gak diangkat misalnya. Itu tidak usah begitu, tetapi secara otomatis kepala daerah tentu staf-stafnya atau lini-lini pelaksananya, OPD-OPD-nya itu misalnya kepala dinas kebudayaan sudah menata. Jadi punya peta. Oh iki sing kulonan tak tanggap iki sing etanan, sing lokal, sing regional, sing nasional sapa dianggano ya apa, sehingga terjadilah interaksi dan penduduk Malang itu jadi kaya. Oh iki ngene. Artinya salad bowl dengan mayones yang enak itu akan terwujud kayak gitu ya. Ya gitu. Kira-kira mengorkestrasinya itu bagaimana? Kayak pandangan sampean. Ya saya kira perlu kepala daerah atau pimpinan daerah itu eksekutif legislatif yang memang memahami, punya kepedulian, punya apresiasi kebudayaan. Itu yang pertama. Yang kedua itu kalau bisa memiliki keterlibatan kebudayaan. Jadi tidak hanya memandang dari jauh, melepaskan tanggung jawab itu kepada OPD-OPD-nya, staf-stafnya, tetapi juga
memiliki sikap dan pendirian yang jelas tentang kebudayaan Malang mau kemana, supaya kehidupan Malang itu semakin sebutlah kondusif atau nyaman lah. Kita tidak usah misalnya nanti kalau ada teman-teman timur misalnya Papua demo, kok usah anjane orang itu tukang, tidak usah itu, tidak muncul itu. Persepsi-persepsi itu muncul karena kan pemerintah ini tidak memikul tanggung jawabnya dengan gagah berani. Wis tak umbare jangan ora mari dhewe gitu. Bukannya menengahi dan bagaimana menjadi katalisator yang menyalurkan berbagai arus itu. Jadi pemerintah itu politik kebudayaannya harus menjadi penjaga pintu arus bermacam-macam arus kebudayaan yang ada di Malang. Karena kalau Malang menjadi kota perjumpaan, ini pintunya akeh untuk bisa hadir ke situ ya. Nah, jangan sampai kemudian kepala daerah atau pimpinan daerah, pemimpin politik, 3 calon ini memiliki pikiran yang buruk. Wis kakean pintune kita portali kabeh lah, itu cilaka 13. Tutup di portali kabeh lah, itu remek itu. Akhirnya jalan diumet-umet kayak gini ya. Jadi Malang itu ada kecenderungan baik rakyatnya maupun pemerintahnya membiarkan jalan-jalan di portali, termasuk jalan kebudayaan, jalan perjumpaan, interaksi di portali dong. Nah, jadi akhirnya muncullah kantong-kantong, sekat-sekat, nggak bisa. Guyonannya kan sekarang bukan zamannya Titik Sandora dan Muksin. Di antara hatiku dan hatimu terbentang dinding yang tinggi. Dinding ini harus dijebol-jebol. Kayak lagunya Pink Floyd itu, Break on the Wall itu, jeboli semua. Wingi perkara dinding jebol iku restu ngamuk iku. Kayu tangan iku dindinge wis dijeboli kabeh. Wah, iki gak setia nang heritage jare dhek ngono. Kalau itu saya kira penyakit dimanapun, termasuk di Malang, itu penyakitnya saya lupa, tapi Toyin B di dalam bukunya Sejarah Manusia itu pernah menyebut kecenderungan itu di Jepang pada zaman Tokugawa. Saya lupa istilahnya, tapi di Indonesia kan itu mungkin itu persepsi tentang ketuarentaan dini kebudayaan. Oh sih, keren. Jadi belum apa-apa dianggap tua. Iya, dibongkari kan gitu ya. Jadi memang ya kita itu terhinggapi perasaan pikiran tua renta gitu. Itu beda dengan di tempat lain di Eropa katakanlah begitu. Gedung 500 tahun ya tetap, karena merasa tetap remaja. Nah, karena itu tadi otentik gitu ya. Otentik ke sana itu ya. Ya kan otentik. Yang penting siapa yang bisa menyelamatkan eksistensi, tidak membawa kehancuran. Eropa juga belajar, nah kita juga harus belajar. Karena itu Inggris yang menjadi pusat gereja biasanya. Perdana Menteri itu menjadi juga pembina dari gereja Anglikan itu. Lawang Perdana Menteri ini Hindu gitu. Nggak masalah, yang penting bisakah menyelamatkan eksistensi Inggris. Nah, sekarang saya kira Malang juga begitu. Siapa yang bisa menyelamatkan eksistensi pluralistik, multikultural, kemudian tadi Salatbul Malang ini, itulah saya kira yang paling layak memimpin kota Malang, dan kita bisa berharap membangun budaya politik yang lebih apresiatif kepada kesenian, kebudayaan di kota Malang ini. Bahkan yang datang ke kota Malang. Jadi portal-portal ini dikurangi lah ya, gini. Ya, kalau tidak bisa dikurangi ya dibuka luwes suwe lah gitu. Jadi jangan sore sudah ditutup sampai pagi hari. Malah mupeng nggak karu-karuan. Saya kira itulah kita dihadapkan pada politik kebudayaan kayak tong setan ya. Jadi tong setan kebudayaan, tong setan politik kebudayaan, akhirnya kita muter-muter, tidak efisien, menghabiskan energi, menghabiskan aset, menghabiskan sumber daya kita saja. Sementara ujungnya nggak bisa pernah ketemu akhirnya kalau muternya seperti itu ya. Ujung-ujungnya ya di situ saja. Tapi energinya lebih banyak. Lengkap kira ngomong ambil EBS sih, ngomong ambil EBS sih masih kayak gini gitu. Oke, terakhir pesan bagi konco-konco sing ngrungokno sing melihat ini apa untuk Kota Malang?
Ya, marilah kita terus mendukung Kota Malang, mencintai Kota Malang, selalu optimis tentang masa depan Kota Malang. Karena masa depan yang lebih baik tidak ada pada masa lalu dan tidak ada pada masa kini. Selalu ada pada masa depan dan kita ciptakan. Untuk kita ciptakan kita harus bekerja, kita harus bergerak, kita harus berani menilai diri sendiri untuk memperbaikinya. Filosofinya tetap salam satu jiwa, gitu ya. Dimensi humanitas dan spiritualitas Kota Malang. Oke, jadi penerjemahan salam satu jiwa ini sebenarnya nggak bal-balan toh. Oh ya, artinya kita harus dalam memperluas itu ya. Sebagai suatu spirit humanitas dan spiritualitas Kota Malang ini. Kalau perlu Malang Raya. Oke. Iku jadi EPS Profesor Joko Saryono. Oke. Matur suwun.